Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Dia Ikasari, CGP Angkatan 9, Kabupaten Banyuwangi. Video ini berisi koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Dalam modul 1 Pendidikan Guru Penggerak terdiri dari 4 modul, yaitu modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantoro, modul 1.2 Nilai-nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan modul 1.4 Budaya Positif. Keterkaitan antar materi dari modul 1.1 sampai modul 1.4 adalah sebagai berikut. Di modul 1.1 kita mempelajari tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yang mana pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan baik kodrat alam maupun kodrat zaman pada peserta didik untuk menuntun mereka menuju kemerdekaan hidupnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, kita menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Kemudian, setelah kita menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak, kita akan membentuk sebuah visi guru penggerak. Dan visi tersebut diwujudkan dalam suatu budaya positif sehingga dapat menciptakan generasi yang berprofil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pada modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantoro, pendidikan itu menuntun. Pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman agar mereka mencapai kemerdekaan hidupnya. Pendidikan berpihak kepada murid. Pendidikan harus berpihak kepada murid sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Pendidik ibarat seorang petani. Pendidik sebagai petani, sedangkan murid sebagai benihnya. Guru merawat dan menuntun murid sesuai dengan kodrat sesuai benihnya. Pada modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak. Adapun nilai-nilai guru penggerak adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada peserta didik. Sedangkan peran guru penggerak terdiri dari menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Pada modul 1.3 Visi Guru Penggerak, saya menyusun dan merencanakan untuk mewujudkan visi guru penggerak menggunakan pendekatan inquiry apresiatif berbasis kekuatan melalui tahapan-tahapan bagja. Adapun terwujudnya visi guru penggerak saya yaitu terwujudnya pendidikan menuntun generasi yang berbudi pekerti luhur, berbudaya, dan berprestasi unggul berlandaskan iptek serta peduli terhadap lingkungan. Berdasarkan penerapan Bagja dalam visi yang telah saya buat, maka akan tercipta budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dengan berkembangnya budaya positif ini, harapannya sekolah dapat menjadi tempat belajar yang aman dan nyaman. Berikut ini adalah pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini. Yang pertama adalah disiplin positif, yaitu pendekatan untuk mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia pendidikan adalah mengacu pada nilai-nilai dan prinsip baik yang dianut. Dengan menghasilkan keyakinan kelas, maka kita akan dapat membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri kepada murid-murid kita. Yang berikutnya adalah posisi kontrol. Kita mengenal ada beberapa posisi kontrol, meliputi penghukum,
pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebagai seorang guru, seharusnya kita berperan atau mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar seorang manusia itu terdiri dari bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Seseorang akan melakukan kesalahan apabila kelima kebutuhan dasar tersebut ada salah satunya yang tidak terpenuhi. Oleh karena itu, kita perlu menangani suatu kasus menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi terdiri dari tiga tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan atau validasi tindakan salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini adalah yang pertama. Setelah mempelajari modul ini, saya mendapat banyak pengajaran tentang menciptakan budaya positif di kelas dan sekolah, bahwa hal tersebut sangatlah penting demi terwujudnya pencapaian visi yang telah dibuat. Salah satunya adalah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan sekolah bersama siswa dan juga warga sekolah. Yang kedua, sebelumnya posisi kontrol yang sering saya terapkan adalah sebagai penghukum atau pemberi rasa bersalah atau sebagai teman. Setelah belajar di modul ini, saya menjadi paham bahwa seharusnya saya mengambil posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaiannya. Pengalaman yang telah saya dapatkan dalam penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah adalah membuat keyakinan kelas bersama murid-murid, dan mengambil kontrol sebagai manajer serta menerapkan segitiga restitusi. Perasaan saya saat mengalami hal-hal tersebut adalah sangat bahagia dan bangga. Saya banyak bersyukur karena sudah belajar di modul ini untuk mengembangkan kompetensi mengajar saya agar terwujudnya pendidikan yang merdeka. Hal yang sudah baik diantaranya setiap murid mulai menyadari setiap kesepakatan yang telah disepakati dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Yang perlu diperbaiki yaitu sebagai guru, saya perlu melakukan pembiasaan konsisten dalam menguatkan setiap poin kesepakatan kelas yang telah disepakati. Sebelum mempelajari modul ini, saya sering memosisikan diri saya sebagai penghukum atau pemantau. Setelah mempelajari modul ini, saya sadar ternyata selama ini posisi saya kurang tepat. Oleh karena itu, selanjutnya saya akan memosisikan diri saya sebagai manajer. Perbedaannya adalah murid akan lebih menerima dan sadar akan kesalahannya sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sebelumnya, sebenarnya tanpa sadar, saya sudah pernah menerapkan segitiga restitusi. Namun, dalam penerapannya masih belum lengkap. Saya hanya menerapkan langkah menstabilitaskan identitas dan memvalidasi tindakan salah. Tetapi, saya belum melaksanakan tahap menanyakan keyakinan. Hal yang perlu dan penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif yaitu mengenai kolaborasi antara pihak sekolah dan pihak orang tua, sehingga proses terciptanya budaya positif di sekolah tidak hanya habis di sekolah saja, tetapi juga dilanjutkan oleh orang tua di lingkungan keluarga. Dengan begitu, kita dapat benar-benar membentuk karakter peserta didik menjadi generasi berprofil pelajar Pancasila. Terima kasih telah menyaksikan paparan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.